dalam peta pemikiran politik di Indonesia. Jangan lupa saya highlight sedikit bahwa peta pemikiran politik di Indonesia itu satu dipengaruhi banyak nilai-nilai dari luar, yang paling besar yang sudah yaitu dua, yaitu dari dunia barat sudah terbahas, dan yang kedua yang juga besar adalah dari dunia Islam. Kenapa disebut besar? Ya, karena ada juga selain dua ini yang mempengaruhi, tetapi hanya berserakan atau kecil-kecil sajalah gitu ya. Nah, yang sangat besar adalah dua ini, dari dunia barat dan dunia Islam. Yang kedua, seluruh pengaruh tersebut kemudian terbagi dalam kurun waktu masing-masing sesuai periodisasinya. Jadi dua aspek ini antara pengaruh dan sejarahnya itu bersinggungan secara teknis ya. Nah, kita mulai membahas tentang Islam, yang pembahasan kita akan membahas apa saja pengaruh dari dunia Islam yang masuk ke Indonesia secara politik. Ini kita akan lihat kembali dalam highlight di konten kita, yaitu agenda dan perkembangan Islam dan pemikiran kekuatan politik di Indonesia itu dari sisi berbagai agenda-agenda, yaitu pengaruh pemikiran dunia Islam. Nah, ini hubungan agama dan negara. Ini yang saya sebut dengan bagian kedua. Kita pernah membahas hubungan agama dan negara di Indonesia dalam peta pemikiran politik dalam bagian yang pertama yang sudah kita bahas, yaitu pada saat merumuskan dasar negara. Nah, di yang kedua ini lebih ke bagaimana sekularisme dan pluralisme. Lalu sedikit kembali menyinggung tentang Piagam Jakarta, Pancasila dan nasionalisme, walaupun tidak akan banyak karena kita akan membahas khusus tentang Pancasila secara tersendiri. Lalu ada tentang syariah, khilafah, dan Islamophobia. Kita juga sering mendengar radikalisme, terorisme, dan fundamentalisme. Nanti akan ditutup dari aspek peta umat Islam Indonesia itu sendiri ya. Dari Islam kultural dan sampai Islam struktural, serta juga politik aliran. Peta umat Islam Indonesia yang lain juga adalah terpetakan dalam ormas-ormas Islam dan ormas yang mengaku Islam. Kita akan lihat sama-sama. Pada pemikiran dunia Islam yang ada dua istilah ya, ada dunia Islam, ada Islam dunia. Ya, artinya Islam dalam konteks agama, tetapi dalam lanskap global itu adalah namanya Islam dunia. Karena Islam bukan lahir di Indonesia, bukan cuma dan bukan cuma ada di Indonesia. Islam adalah salah satu agama global ya. Bukan cuma Islam yang hampir semua agama, bahkan semua agama, bukan cuma hampir. Semua agama pun adalah semua agama adalah global. Semua agama adalah agama global. Atau dalam istilah lain, karena kita berada di dalam negeri, maka segala sesuatu yang berasal dari luar kita sering sebut dengan, kalau dalam istilah ekonomi kita sebut dengan barang impor. Maka agama-agama itu barang impor semua, barang global, barang impor, barang internasional.
Kita jangan sekali-kali berpikir dengan istilah-istilah ini kemudian berpikir kalau gitu kenapa tidak bikin agama sendiri aja. Bukan begitu anunya pemahamannya ya. Tapi ya memang meskipun banyak yang menyalahpahami hanya Islam yang katanya impor atau bahkan dikenal dengan pengaruh Arab. Padahal semua agama pun memang impor. Jadi jangan hanya menyerang Islam yang impor. Semua agama pun memang impor. Tidak ada satupun agama yang tidak impor, tidak global. Kecuali mungkin walaupun ini bukan berkategori agama, misalnya semacam aliran kepercayaan kalau di Indonesia. Itu lokal, tapi tidak termasuk kategori agama ya, hanya aliran kepercayaan. Yang kalau para penganutnya meninggal dunia berada di lingkungan masyarakat Islam, ya bingung deh mau diurus jenazahnya menggunakan cara Islam bukan Islam, mau diurus pakai cara aliran kepercayaan tidak ada syariatnya, ya, artinya tidak punya hukum. Jadi entah apa itu aliran kepercayaan ya. Kalau memang bukan agama, kalau agama itu syarat agama itu diantaranya adalah memiliki hukum atau syariat. Oke, di dunia Islam aliran pemikiran yang berkembang itu paling tidak berada dalam 3 arus besar bidang, yaitu akidah dan fikih, fikih dan tasawuf, serta politik. Ini masing-masing ada yang bersatu, ada yang terpisah. Dalam akidah dan fikih, kita sering mendengar istilah kaum Sunni. Jangan lupa ya, Sunni itu adalah akronim atau nama populer dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok terbesar mayoritas muslim dunia itu menganut aliran Sunni, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sering mendengar juga kelompok Wahabi, kelompok Tariqat juga masuk ke sini. Ada juga organisasi Ikhwanul Muslimin. Ini saya mencontohkan beberapa saja ya dari organisasi tersebut. Terakhir di kotak aliran pemikiran akidah dan fikih, saya memasukkan kelompok Syiah dan Ahmadiyah, tapi pakai tanda petik ya. Dua-duanya pakai tanda petik karena meskipun berbasis sama dengan ajaran mainstream Islam, tetapi banyak sekali perbedaan-perbedaan mendasar dari Syiah dan Ahmadiyah ini dengan Islam mainstream. Sehingga kalau kita kategori kaum Sunni, ya kita akan menempatkan Syiah dan Ahmadiyah itu sebagai oknum-oknum Islam gitu. Begitu ya. Lalu di bidang fikih dan tasawuf kita mengenal aliran pemikiran tarekat. Sebetulnya lebih ke tasawuf, satu bentuk suluk Islam atau filosofi aliran sufisme dalam sufisme ya. Nah, tapi beberapa kali mereka juga mengeluarkan pandangan-pandangan politik dan atau yang paling jelas-jelasan yang politik ya, yang sangat itu ya itu kembali lagi Syiah, Sunni, Wahabi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, apalagi sangat menonjol. Atau saya memberi contoh 3, Al-Qaeda, ISIS, dan Syiah, itu yang sangat politis justru, tetapi diberi tanda petik oleh karena begitu banyak
hal mendasar dalam perilaku ketiga organisasi ini yang justru keluar dari Islam mainstream, sehingga mereka adalah oknum-oknum Islam ya yang bahkan merusak nama baik Islam. Itu konteks dari dunia. Lalu kita memahami isinya. Kalau Sunni itu dipengaruhi oleh dua pionirnya, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Inilah jamaah mayoritas muslim dunia yang termasuk dalam secara fikih kita mengenal ada imam fikih 4 mazhab, itu juga bagian dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kita mengenal nama aliran Wahabi, Salafi, Tariqat, Tabligh. Identifikasinya adalah mereka bagian dari kelompok Sunni, bagian dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ini sangat mendasar ya, di Indonesia berkembang satu pemikiran, satu arus pemikiran di mana yang menyerang Wahabi sebagai kelompok yang tidak baik, atau sebaliknya yang dicap Wahabi menilai kelompok lain tidak baik, itu sebenarnya sangat memprihatinkan ya, karena faktanya tidak seperti itu. Faktanya adalah seharusnya ini dalam satu rumpun ya, yaitu rumpun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana tidak misalnya di Arab Saudi yang didominasi kelompok beraliran Wahabi, kemudian memimpin 2 tanah suci dengan semua aspek-aspek ibadahnya, tapi aliran lain dan kemudian hadir ikut ke sana, ikut semua ritual ibadahnya, tapi kemudian menyalahkan itu kan berimam pada imam yang dikenal dengan Wahabi, tapi merasa sekaligus menyerang Wahabinya dan imamnya, tapi ikut menjadi makmum dalam sholatnya, ikut semua aturan dalam perjalanan ibadah hajinya dan lain-lain. Itu tentu sesuatu yang kurang istiqomah ya dalam mengambil mazhab pemikiran. Karena sebetulnya memang tidak ada perbedaan secara mendasar. Yang ada memang perbedaan dari sisi praktek ibadah ya yang terjadi, bukan pada aspek fundamental basis ajaran Islamnya. Wahabi, Salafi, Tarekat dia memiliki arus tersendiri ya, tidak saya cantumkan di sini. Dan memang secara keseluruhan semua materi ini akan sangat atau lebih mudah dipahami dengan cara memperluas wawasan bacaannya dari berbagai referensi, dan kemudian nanti akan lama-lama akan memahami, dan kalau meminati ya tentu bagus saja ya, karena lebih paham dan khususnya sangat penting, sangat berguna pada prakteknya di Indonesia, karena kita khususnya yang ada di pulau bermayoritas muslim, kita semua muslim, kita kuliah di kampus muslim, kita dari keluarga muslim dan lain-lain. Jadi memahami peta sesungguhnya dari dunia Islam, termasuk yang berkembang ke Indonesia, adalah sesuatu yang sangat berguna, sangat penting untuk kita pahami ya. Nah, selanjutnya ada Ikhwanul Muslimin, satu organisasi yang berkembang di Mesir yang didirikan oleh Hasan al-Banna, juga tokoh lain Sayyid Qutb. Itu sangat luas ya, karena pengaruhnya bahkan ke seluruh dunia. Organisasi ini menyebar ya. Sama kemudian dengan organisasi yang dikenal dengan Hizbut Tahrir. Nah, di Indonesia belakangan sangat terkenal karena bukan cuma HT atau Hizbut Tahrirnya, bahkan jadi HTI,
Hizbut Tahrir Indonesia. Satu organisasi transnasional yang berdiri di Palestina tahun 1953. Kenapa terkenal? Sangat populer karena kampanye utama organisasi ini adalah pendirian Khilafah Islamiyah, yang itu mendapat penentangan atau kesulitan ketika dihadapkan pada situasi masing-masing negara. Termasuk di Indonesia, saking kesulitannya, kemudian organisasi ini di beberapa negara dilarang untuk berdiri dan berkembang, ya. Dianggap mengancam stabilitas kedaulatan masing-masing negara, gitu. Nah, tadi berikutnya di kotak berikut yang kenapa dibuat diketik dalam tanda petik, saya menyebutnya sebagai Oknum Islam karena memiliki agenda anti mainstream Islam, bahkan khusus seperti Al-Qaeda dan ISIS melakukan upaya-upaya ultra fundamental, ultra radikal, bahkan, ya, itu terjadi pada mereka. Bahkan bisa disebut organisasi teroris, teror, karena agendanya adalah agenda-agenda yang bersifat teror, ya. Nah, kemudian seluruh aliran Islam dunia yang tadi sudah disampaikan, saat berkembang ke Indonesia, lalu menjelma dalam bentuk organisasi-organisasi turunannya di berbagai negara termasuk di Indonesia. Tadi kalau di bidang akidah dan fikih, aliran pemikirannya Sunni, Tarekat, atau Syiah, dan Ahmadiyah dan dalam tanda petik. Di Indonesia kemudian berkembanglah pada berbagai organisasi yang ada. Ya, yang kita kenal yang besar-besar, ya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Matahu Anwar, Al-Wasliyah, PUI Perti, dan lain-lain. Termasuk di Syiah dan Ahmadiyah ada organisasinya Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, ada Ahmadiyah Indonesia, dan lain-lain. Ini adalah turunan atau kepanjangan tangan dari organisasi-organisasi dunia Islam yang kemudian lahir di Indonesia. Di bidang dakwah, sosial, dan pendidikan, di Indonesia kita mengenal pondok-pondok pesantren, yayasan-yayasan yang pendidikan yang kita kenal sekarang, itu adalah berbagai ormas Islam yang mengkhususkan diri pada pengembangan dakwah sosial serta pendidikan. Di bidang tasawuf, tentu aliran pemikiran tarikatnya kemudian diturunkan dalam berbagai aliran tarikat Naqsabandiyah, tarikat Tijaniyah, dan lain-lain. Banyak sekali, ya, aliran tasawuf yang kemudian mengorganisir diri dalam berbagai tarikat-tarikat. Lalu di bidang politik, setelah di dunia Islam beberapa organisasi tadi disampaikan, dalam versi Indonesianya ya sama tadi, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, ada Majelis Mujahidin, gitu, Ikhwanul Muslimin Indonesia, gitu, dan lain-lain, ya. Lalu saya membuat satu kotak khusus dengan nama yang sama, yaitu politik, tapi memberi contoh agak berbeda dengan yang lain, yaitu kelompok DITI, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Kenapa dipisahkan? Karena ini akan mirip seperti Al-Qaeda dan ISIS, gitu, yang mazhabnya adalah mazhab teror, mazhab ultra radikal, yang kemudian ya dengan model seperti itu dipastikan akan memicu konflik langsung secara fisik, bahkan sehingga terjadilah kontak fisik, perang fisik,
dan lain-lain yang itu yang perkembangannya kalau untuk akan muncul jatuhnya korban dan lain-lain itu akan muncul dari sana ya. Ngomong-ngomong sampai jam berapa ini siapa ya ini Mas? Halo Iya, Mas, iya Bapak. sampai jam berapa ini? Sampai jam 6:10 Bapak. Jam 6.18. Iya Bapak. Zoom-nya sampai jam berapa? Zoom-nya sudah premium Bapak, jadi tidak akan berhenti. Oke, kalau baik kalau gitu kita akan selesaikan saja materi sampai tuntas dan pasti tidak akan di bawah jam segitu. Nanti akan kita tuntaskan langsung dalam dialog ya. Kita tuntaskan dulu aja. Baik, selanjutnya kita akan lihat peta umat Islam di Indonesia. Ya, kita pahami dari sisi pertama politik aliran. Politik aliran itu satu istilah ya, yang isinya adalah paham sistem politik yang digunakan untuk mencapai tujuan politik. Itu politik aliran. Termasuk keadaan partai-partai politik yang dikelilingi oleh dan diikuti oleh sejumlah organisasi massa, baik formal maupun non formal yang berpegang pada ideologi yang sama, baik kiri, kanan maupun tengah ya. Itu politik aliran. Sekarang muncul satu istilah baru yang mirip dengan politik aliran, yaitu politik identitas. Sama sebetulnya pemahamannya politik aliran dengan politik identitas. Satu cara identifikasi suatu aliran politik atau pemahaman politik atau kelompok politik dari sisi aliran-aliran atau dari sisi identitas-identitas, itu politik aliran namanya. Oke, lalu ini di tahun 60 ada salah satu riset seorang Indonesianis itu berarti para akademisi yang meneliti keadaan Indonesia dari berbagai aspeknya, itu disebut Indonesianis. Seorang akademisi Clifford Geertz yang kemudian menyimpulkan bahwa umat Islam Indonesia dalam politik alirannya itu kemudian terbagi dalam 3 golongan ya. Yang pertama golongan santri. Kalau dari sisi organisasi, orang-orang yang bergabung di Masyumi, di NU, Muhammadiyah, atau yang tidak, itu yang secara struktural. Yang secara kultural pun kategorinya santri itu berarti dari sisi pengamalan ibadah adalah golongan yang taat ibadah, yang suka sholat, suka ke masjid, suka dakwah, itu kelompok santri dalam kategori yang pertama. Yang kedua adalah kelompok Islam yang kategorinya abangan. Abangan ini terkategorisasi kaum nasionalis, kaum kejawen, kaum Witan, bahkan komunis masuk ke kelompok abangan. Mereka Islam, KTP-nya Islam, kalau ditanya agamanya apa, Islam. Tapi kurang paham atau kurang dalam hal pengamalan ibadah. Bahkan mereka bisa saja jadi kaum komunis gitu. Atau mereka memilih kalau dulu partai komunis gitu. Padahal Islam, tapi karena mereka adalah kaum abangan. Nah, yang ketiga baru
kelompok priyayi, kelompok bangsawan Islam Jawa tradisional. Nah, uniknya ketiga golongan umat Islam Indonesia ini, yang paling banyak jumlahnya adalah yang nomor 2 justru. Itulah kenapa walaupun banyak partai Islam, tapi tidak pernah setiap kali pemilu partai Islam menang. Tapi yang selalu menang adalah partai nasionalis. Selalu. Kita sudah 15 kali pemilu, itu pemenangnya selalu partai nasionalis. Antara Partai Nasionalis Indonesia, terus ada Golkar, pernah Demokrat, sekarang PDI Perjuangan. Itu semuanya kelompok nasionalis yang kalau misalnya pemenang pemilu yang sekarang misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kalau pemilihnya berjumlah 10 juta orang misalnya, dipastikan 10 juta orang itu mayoritas adalah umat Islam. Mayoritasnya dari 10 juta orang itu. Cuma Islam yang seperti mana, seperti apa, yaitu yang dalam pemetaan Clifford Geertz ini termasuk kelompok Islam abangan. Ya, Islam tapi untuk pemahaman dan pengamalan ibadah kurang saja. Bisa jadi mungkin kadang-kadang tidak ibadah atau belang bentong atau apalah kira-kira ya. Bahkan banyak panduan hidupnya yang bukan menggunakan panduan Islam. Tapi Islam mengaku dan KTP resminya juga Islam. Lalu kita mendengar ada gium politik lain dalam satu pemikiran, kita mengenal Islam Nusantara. Ini juga menghebohkan ya, banyak dikenal selama ini suatu pandangan tentang Islam dengan ciri khas budaya Indonesia, disebut dengan Islam Nusantara. Nah, ini pandangan dari beberapa tokoh termasuk para ulama sebagian yang kemudian ingin membedakan beberapa kategorisasi ajaran Islam dari ajaran aslinya dari Timur Tengah ya, dari Timur Tengah. Ingin menunjukkan ada ciri khas khusus Islam Indonesia. Berikutnya kita mengenal istilah Islam kultural ya. Kebalikan dari Islam struktural. Yang kultural berarti umat Islam yang bukan kader atau aktivis pengurus ormas Islam atau partai politik Islam. Itu kultural. Kita misalnya yang bukan anggota ormas Islam apapun atau kader partai politik Islam manapun, kita bisa disebut kader Islam kultural. Nah, sementara sebaliknya Islam struktural adalah umat yang menjadi kader dan aktivis umat Islam atau partai politik yang berbasis umat Islam. Itu struktural. Masing-masing memiliki klaim masing-masing. Tiap ormas, tiap partai memiliki klaim masing-masing. Kalau lebih valid memang data partai politik, karena paling tidak bisa menggunakan data perolehan hasil pemilu. Itulah kader mereka, itulah pemilih mereka, itulah simpatisan mereka. Nah, yang ini tadi sudah ya sekilas bahwa seluruh agama juga memiliki jaringan global, karena tidak ada agama asli Indonesia. Nah, dialektika lain yang muncul dari pengaruh Islam, ini akan kita mulai langsung saja ke teknisnya, yaitu tadi mengenai nasionalisme dan negara. Negara itu harus negara itu harus, ketika negara itu hadir, terbentuk, harus ada syaratnya. Syaratnya unity, equity, liberty. Tanpa 3 syarat ini tidak bisa disebut sebuah negara. Karena itu pemahaman mengenai nasionalisme itu menjadi satu semangat
atau suatu kesadaran dan kenyataan serta kesetiaan terhadap eksistensi suatu bangsa sebagai satu keluarga. Itu nasionalisme. Nah, dalam konteks itu, selain kita pernah membahas mengenai salah satu ideologi dunia adalah nasionalisme, nah di Indonesia ada dialektika yang pernah juga kita bahas mengenai Piagam Jakarta dan Pancasila, itu justru untuk menggugah nasionalisme kita sebagai bangsa. Kalau dulu perdebatannya antara Piagam Jakarta dan Pancasila. Kalau sekarang maka disebutnya dinamikanya antara anti NKRI, jihad konstitusional kita mendengar ya, terus tuduhan intoleran, terus kaum Pancasila, atau masing-masing mengklaim pengamal Pancasila terbaik gitu ya. Tapi faktanya seringkali tidak sesuai dengan. Jadi itu dinamika yang berkembang dalam konteks nasionalisme dan negara. Sama seperti agama dan negara ya. Pernah kita membahasnya pada pemahaman dialektika perumusan dasar negara yang tadi dinamika di dalam perumusan Piagam Jakarta dan finalnya Pancasila di pasal yang pertama. Nah, kita akan mengarah pembahasan tersebut pada konteks ini, yaitu pemisahan suatu pemikiran yang memisahkan antara agama dengan negara, kemudian dikenal sebagai sekularisme. Ini pemikiran, bahkan ideologi yang memisahkan agama dengan negara. Ya, sekularisme itu membebaskan orang beragama, tidak melarang, tetapi juga termasuk tidak menganak emaskan agama tertentu. Jadi bebas ya orang beragama, karena beragama adalah urusan privat, urusan pribadi orang per orang. Itu kata pemahaman sekularisme. Jangan salah, seakan-akan ini sesuatu yang sangat baik ya. Urusan beragama itu urusan pribadi masing-masing orang. Privat, bukan urusan negara. Seakan-akan ya, kalau dalam analisanya, seakan-akan itu sesuatu yang sangat baik dan benar gitu. Padahal kalau melihat doktrin Islam itu sendiri tidak begitu. Kenapa? Ya, inilah kenapa menjadi persoalan, karena dalam doktrin Islam tidak begitu. Dalam Islam justru agama bukan urusan privat, bukan urusan pribadi masing-masing. Agama adalah urusan bersama. Dari urusan negara sampai urusan keluarga, dari urusan pribadi sampai urusan golongan, urusan semua hal, semua aspek itu adalah termasuk urusan agama pula. Nah, ya, memang di Islam semuanya diatur ya. Semua urusan diatur oleh agama Islam. Ya, yang tidak nyaman dengan doktrin Islam ya silahkan, berarti memang kualitas beragamanya seperti itu. Tidak ingin terlalu diatur, dipandu oleh agama gitu ya. Mungkin ingin lebih bebas hidup ya. Ingin lebih bebas. Ya makanya di Islam ada dikenal istilah halal haram, boleh tidak boleh, dosa pahala, itu karena mengatur semua hal ya. Kalau tidak diatur berarti bebas inginnya mungkin beragama adalah yang wajib silakan jalankan gitu ya, tapi jangan ada larangan yang wajib, tapi wajib yang wajib saja yang diinginkan gitu, tapi jangan ada larangan gitu ya. Boleh punya pemikiran seperti itu, tapi ya pemikiran yang bukan berasal dari agama, berarti pemikiran pribadi itu mah berarti ya. Begitu. Lalu ada istilah pemikiran politik yang lain, yaitu istilah pluralisme. Suatu sikap penerimaan terhadap keberagaman atau sikap pluralitas.
yang itu kemudian membebaskan atau bahkan yang paling parah adalah nanti pada konteks yang tidak tepat menurut agama, yaitu membenarkan semua agama. Itu pluralisme. Yang berbahaya dari pluralisme adalah kecenderungan untuk membenarkan semua agama. Yang itu dilarang, sangat dilarang di dalam Islam, sangat dilarang, karena tidak bisa bagi Islam itu sangat eksklusif. Islam itu yang benar dalam Islam cuma satu agama itu, yaitu agama Islam itu sendiri. Nah, kalau seseorang ada berpikir untuk juga membenarkan agama lain, dalam arti semua agama adalah benar gitu, kemudian ibadahnya juga benar, jadi mana bebas, nah itu bahaya, dia sudah terjangkit pemahaman virus pluralisme. Hal lain yang juga sering kita dengar dalam peta pemikiran Islam di Indonesia adalah tentang syariah dan khilafah. Syariah dalam arti luas berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah. Nah, itu secara luas ya, tapi kemudian diidentifikasi secara lebih sempit bahwa syariah adalah penerapan norma-norma hukum yang mengatur kehidupan manusia, masyarakat, itu syariah. Sehingga kalau kaum muslimnya sendiri yang menyukai itu ya tentu sangat mendukung penerapan syariah di Indonesia. Tetapi bagi yang kurang suka, apalagi bukan Islam, tentu sangat anti terhadap istilah penerapan syariah. Apalagi kemudian tentang khilafah. Nah, ini lebih ekstrim lagi, karena khilafah bermakna sebuah tatanan kepemimpinan umum bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Bukan cuma kepemimpinan umum, bahkan juga penggunaan hukum syariat Islam. Ya, itu yang kemudian ditakuti oleh sebagian umat Islam yang tadi kategori Islam abangan, dan apalagi orang-orang di luar Islam ya. Saking terkenalnya istilah ini, kemudian secara politis terjadi banyak konflik ya terhadap ini. Kita juga mengenal satu pemikiran tentang Islam, yakni Islamofobia. Suatu istilah yang kontroversial yang merujuk pada prasangka dan diskriminasi pada Islam dan Muslim itu sendiri. Islamofobia adalah rasa takut dan kebencian terhadap Islam, dan oleh karena itu juga pada semua Muslim. Nah, itu Islamofobia terjadi rata-rata di negeri-negeri dengan Islam minoritas. Itu ada banyak ketakutan, kebencian bahkan terhadap Islam dan umat Islam. Ini pemikiran politik yang kemudian meskipun begitu di dalam negeri juga beberapa kalangan tertentu mengalami Islamofobia juga gitu. Terutama karena dipengaruhi oleh banyaknya konflik-konflik berdarah ya, khususnya praktek-praktek pengeboman atau praktek-praktek berdarah lain yang seringkali membawa atau pelakunya berlatar belakang para aktivis Islam radikalis padahal ya. Nah, tapi akhirnya istilahnya digeneralisir sebagai suatu pengaruh dari Islam dan umat Islam, sehingga muncullah Islamofobia. Padahal istilah radikalisme, fundamentalisme hingga terorisme itu memiliki pemahaman dasar yang sangat jelas gitu. Radikal itu suatu perubahan ya dalam bentuk makna yang sangat ekstrim, itu radikal. Tapi kemudian ketika radikal menjadi radikalisme, ya suatu paham dalam politik yang sangat keras begitu ya, sangat ekstrim. Ya. Ini sangat dekat dengan
istilah fundamentalisme dalam Islam. Misalnya, meskipun misalnya sebenarnya fundamentalisme itu tidak harus merujuk kepada kekerasan berikutnya. Itu bisa saja fundamentalisme itu melakukan upaya pendalaman pada ajaran agama untuk kemudian diamalkan, dinikmati tidak dengan cara harus menggelar kampanye kekerasan gitu ya. Apalagi yang kemudian contoh paling ekstrim, super ekstrimnya ya ultra radikal, yaitu ya terorisme. Suatu bentuk serangan, teror-teror ya kepada banyak kalangan masyarakat dimanapun, yang dengan cara-cara tersebut bahkan banyak jatuh korban jiwa ya. Oke. Baik, sampai di sini dulu. Sudah 17.18. Mangga kita diskusi saja sekarang ya. Silahkan. Sudah lama kita nggak diskusi, ini sudah 2 minggu ya. Biasa yang aktif Dewi atau siapa ya, Nyimas. Silakan kalau ada ya. Pak, mau diizin Pak. Tuh, Dewi silakan. Siapa dulu tadi Pak? Dewi. Saya Dewi aja dulu. Oke. Bapak mau diskusi nih tentang ultra radikalisme ya, atau yang kita kenal tuh terorisme. Nah, kenapa sih orang-orang yang sudah terpapar radikalisme gitu, seperti kemarin ya kejadian di Polsek Astana Anyar kan baru-baru ini ya terjadi bom bunuh diri gitu. Nah, itu juga ternyata residivis juga di tahun 2017. Nah, kenapa gitu susah sekali untuk dideradikalisasi gitu atau dikembalikan lagi kayak kesetelan pabrik atau misalnya menghilangkan radikalismenya itu susah gitu, Pak. Nah, itu kenapa ya, Pak ya? Oke. Baik Dewi, itu pengamatan yang tajam ya, dan itulah dan penting ya untuk kita analisa. Terlebih ternyata ini menjadi salah satu bahan kuliah kita ternyata. Oke, betul, pada kasus bom Astana Anyar, pelakunya adalah seorang mantan napi teroris yang kemudian setelah sebebas dia kembali menjadi pelaku ya, dan sudah tidak bisa ditanya lagi sekarang karena sudah hancur berkeping-keping tubuhnya ya. Nah, pertanyaan Dewi, bagaimana kesulitan melakukan deradikalisasi? Kita kalau kita baca dari banyak referensi, termasuk dari aparat atau dari para pakar, radikalisme yang dipahami oleh para pelaku terorisme itu didasari oleh pemahaman agama yang keliru. Tapi kekeliruan pemahaman tersebut, keliru itu lebih sangat halus ya, kasarnya pemahaman yang salah, dan kesalahan atau kekeliruan tersebut sangat ekstrim, sangat fatal gitu, dan susah disembuhkan karena klaim kebenarannya mungkin 1000% gitu, jadi susah untuk diturunkan gitu. Misalnya seluruh aparat adalah musuh kan gitu, seluruh aparat keamanan adalah musuh yang halal darahnya gitu, yang boleh dibunuh lah. Itu kan pemahaman yang luar biasa, super ekstrim gitu ya, super ekstrim atau ultra radikalis ya, dan karena salah ya memang susah kita dicerna melalui nalar normal, susah.
Kok aparat bisa disebut semuanya musuh, semuanya hal darahnya? Buktinya coba seorang yang kemudian aparat yang jadi korban terus meninggal dunia pun, aduh beliau seorang aktivis jamaah Islam yang sangat taat ya. Dia punya anak yang disantrenkan. Aduh itu bagaimana bisa disebut yang seperti itu disebut musuh yang halal darahnya kan? Itu tapi itu lagi-lagi adalah pemahaman mainstream kita yang lurus. Mereka yang salah itu ya sangat anti mainstream, bahkan itulah kesalahan dasar. Cara mengobatinya ya sangat sulit karena luar biasa terdoktrinasi dan susah disembuhkan gitu ya. Ya kalau di konsep Islam ya konsep Islam mainstream ya orang-orang yang berbuat salah atau dosa ya harus taubat dan menyadari dirinya dan taubat. Kemudian belajar pada ilmu yang lurus, pada ulama-ulama yang lurus, kemudian kembali ke jalan yang lurus. Gitu kalau dalam konsep agama, dalam konsep pengamanan justru ya mereka-mereka gitu harus dihukum, dari mulai dihukum penjara, kemudian dilakukan program-program deradikalisasi. Ya soal itu kan proses, soal hasilnya atau outputnya ternyata tetap tidak sembuh, ya itulah yang terjadi pada pelaku. Dan repotnya kalau ya itu kalau udah jatuh korban, orang-orang seperti kita atau masyarakat umum yang tidak tahu apa-apa kemudian jadi korban, cek sunam atau mais temelem orang disebut musuh gitu, dan halal darah kita kan itu luar biasa menyedihkan ya, dan suatu keprihatinan luar biasa bagi kita semua ya, ternyata bukan satu dua dan ternyata banyak yang terpapar kesalahan dasar pemahaman agama ini. Kalau kita tidak menyebut mereka salah, terus kita membenarkan mereka, apa kita mau jadi pelaku seperti mereka? Ya luar biasa repotnya. Terus bagaimana kalau sebagian besar orang Indonesia seperti terpapar seperti itu? Kita mau jadi negara dengan masyarakat seperti apa? Semuanya jadi teroris kan? Nah, itulah agenda kita semua ya, dari sisi pelurusan pemahaman dasar, pelurusan akidah, termasuk pelurusan amaliyah pemahaman dasar dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri ya. Begitu Dewi, sangat sulit memang. Dan itu sekarang ditanganinya oleh bukan ulama langsung. Kalau ulama masih bisa melakukan pelurusan kepada umat secara umum, melakukan pengajian-pengajian, pendidikan, itu umum yang dianggap belum terpapar. Tapi kalau yang sudah terpapar, saya belum mendapatkan referensi ada orang yang ingin terus mengaji untuk lurus ya. Rata-rata mereka diluruskannya dengan cara-cara keamanan gitu. Yang itu pun ternyata terbukti ada yang tidak berhasil, ada tetap gagal ya, tetap salah. Begitu Dewi Loka Wardianingsih. Baik Bapak, berarti upaya pencegahan radikalisme itu lebih penting dan lebih baik daripada mengobati ya Kak ya? Boleh disebut begitu, karena pelaku kan malah disebut oknum, jumlahnya kalau boleh diangkakan mungkin bisa jadi cuma 1-2, sementara jumlah orang-orang yang masih sehat kan ratusan juta ya. Menjaga yang ratusan juta deh untuk tidak terpapar, sekaligus tetap waspada agar walaupun yang cuma 1-2 orang itu pun kalau lagi beraksi aduh bisa menyasar banyak orang. Kalau bomnya sudah bom-bom besar yang puluhan orang yang meninggalnya jadi korbannya, aduh ngeri deh. Ngeri Dewi ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, tadi siapa yang ingin diskusi lagi tadi selain Dewi? Tadi ada? Adakah? Kalau ada silakan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya lanjutkan dengan kesimpulan dan lain-lain. Baik ya. Halo? Baik.
sambil menunggu yang lain. Bapak izin bertanya. Oh, Saras ya. Saras ya, betul. Silakan Saras. Saras ya? Iya, Bapak. Silakan Saras. Kan aksi-aksi radikal itu munculnya disebabkan oleh adanya sikap tidak menerima perbedaan, Pak. Sedangkan warga Indonesia itu kan berbeda-beda itu kayak harus dipaksain gitu, dipaksain disatuin. Nah, terjadilah hal-hal yang seperti itu. Nah, untuk menanggulangi perbedaan itu bagaimana ya, Pak? Oke. Menanggulangi perbedaan? Maksudnya Coba, apa maksudnya? untuk menyatukan perbedaan itu, Pak, agar tidak Oh, terjadi hal yang seperti itu lagi. ya pokoknya bagaimana caranya supaya tidak begitulah ya. Ya, oke Saras, saya betul ini juga analisa yang bagus. Ya memang radikalisme lahir oleh karena ada banyak orang-orang yang memiliki penyakit pemikiran ya. Sama tadi penyakit mengkafirkan, menghalalkan, memusuhkan banyak orang di luar dirinya dan kelompoknya, itu kan penyakit namanya. Yang itu berakar dari selain dirinya adalah salah, sehingga jangankan perbedaan keyakinan ya, perbedaan kecil pun itu tidak ditolerir oleh kelompok ini. Dan kalau bagaimana cara menanggulanginya ya sama seperti pembahasan sebelumnya, bahwa ya pencegahan harus lebih diutamakan kepada lebih banyak orang. Jangan sampai generasi-generasi, walaupun ya Indonesia kan memang ngurusin 1.000 orang. 1.000 orang udah banyak banget. Yang diurusin di Indonesia ya 250 juta orang. Jadi kalau terurus semua ya, dan semuanya baik semua ya nggak ada penjara kali ya. Ternyata banyak juga atau beberapa orang dari ratusan juta orang begitu maksudnya, yang memiliki pemahaman yang sangat salah seperti tadi, anti pluralis, dalam arti tidak menerima perbedaan. Dari sisi itu saja saya kira sangat jelas ya, itu pemahaman dasar yang sangat keliru. Kalau dia aktivis Islam, dipandu agama Islam, tidak pernah Islam sedikit pun meragukan fitrah keperbedaan antar umat manusia. Yang itu adalah fitrah dan harus saling menghormati, meskipun dalam batas tertentu kita harus tetap menjaga akidah kita, tapi bukan berarti mencampur adukan. Tapi artinya menerima perbedaan adalah sesuatu yang sangat fundamental untuk diikuti oleh semua umat Islam, gitu kan? Nah, ya cara menanggulangi seperti itu, kita harusnya semakin luas sehingga menutup sekecil mungkin peluang orang-orang yang berpaham seperti itu untuk hidup dan berkembang. Begitu Saras Nianti ya. Baik Bapak, terima kasih. Berarti perlu adanya hukum yang tegas ya Pak untuk orang-orang yang radikal gitu ya Pak. Ya, dan itu semua negara sudah punya hukum yang tegas ya. Para pelaku terorisme digolongkan di semua negara dalam hukumnya masing-masing sebagai kejahatan luar biasa yang diancam dengan hukuman maksimal. Hukuman maksimal kan adalah hukuman tidak boleh hidup lagi di dunia. Gitu Saras. Alias Iya baik Bapak, terima kasih. Oke, masih ada, baru 532. Silakan kalau masih ada. Abdul Qadir Jailani, Nyimas Riah Afrilianti.
Ada? Kalau tidak ada saya tutup ya. Oke, saya kasih kesimpulan saja sambil barangkali masih ada silakan. Atau seperti biasa jangan lupa lupa atau mau diskusi lanjutan di forum lain, di grup atau di mana boleh. Kita sama-sama memperkaya wawasan kita, referensi kita, pemahaman-pemahaman kita terhadap semua bahan-bahan pelajaran yang kita ikuti ya. Jadi hari ini pemahaman kita sudah masuk ke bagaimana Islam berpengaruh di Indonesia luar biasa. Dari sisi karena kita Muslim ya, kita kan Muslim, saya Muslim, kita semua Muslim. Dari sisi kita sebagai Muslim yang mudah-mudahan Muslim yang baik, Muslim yang masuk kategori Muslim yang santri, yaitu Muslim yang menjaga pemahaman dan pengamalan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Tentu kita patut bersyukur dan berbangga Islam Indonesia menjadi negeri mayoritas Islam, bahkan negeri terbesar Muslim terbesar di dunia, terbesar karena memang jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar gitu. Jadi kenapa jadi terbesar? Karena jumlahnya sangat besar. Kalau prosentasenya tidak ada yang lebih besar. Prosentase penduduk Muslim di satu negaranya ada yang lebih besar dari Indonesia. Nah, kemudian begitu besarnya pengaruh Islam di Indonesia dan sangat pesat berkembang sejak Islam menyebar sampai sekarang, kemudian sebesar itu pula lah kemudian pengaruh pemikiran politiknya lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia ya, lahir dan berkembang di Indonesia sehingga banyak khasanah pemikiran politik yang berasal dari dunia Islam. Luar biasa banyak ya, ini tadi itu wawasan semua adalah wawasan beberapa contoh dan wawasan kemana saluran-salurannya. Tapi kalau diurai satu persatu, bagaimana adagium pemikiran politik Islam yang berkembang luar biasa, sangat besar ya. Kita bisa temukan nanti sambil mencari hal-hal yang berserak, dan kemudian kita temukan sebagai doktrin Islam, doktrin politik Islam di Indonesia. Ya, baik itu saja pembahasan kita hari ini. Jangan lupa absen, tolong Teh Nyimas difotokan, dikirim ke grup. Terima kasih pula Teh Nyimas untuk fasilitasnya. Kita insya Allah kembali berjumpa di pertemuan berikutnya. Saya kemarin dapat belum saya baca tapi itu teknik metode perkuliahan pasca UTS saya belum baca isinya, apakah jadinya jadi offline atau bagaimana saya belum baca, tapi nanti kalau ada hal yang teknis mangga mohon diinformasikan ya Teh Nyimas. Baik tidak kalau saya sih sebetulnya ingin sekali-kali mah gitunya sampai sebelum UAS barangkali kita tatap muka sekali untuk memperluas silaturahim kita, pembahasan kita juga bisa lebih detail dan lain-lain ya. Mudah-mudahan nanti kita akan lihat situasinya. Itu saja pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya silahkan kalau ingin dilanjutkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin.